Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Arta Sekuritas Indonesia. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Dennis Christopher Jordan, analis Arta Sekuritas Indonesia. Pak Dennis, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam closing market. Kita lihat tadi bahwa pasar ditutup dengan apresiasi positif ke zona hijau di 0,41%. Apa yang menurut Anda menjadi sentimen untuk hari ini dan bagaimana katalis positifnya untuk di awal pekan depan? Kalau sentimen sebenarnya sih masih minim ya, terutama dari dalam negeri. Sepekan terakhir ini masih tidak ada rilis data-data perekonomian apapun semenjak di pekan lalu Bank Indonesia sempat memangkas suku bunga ya. Cuma ini jadi salah satu sentimen positif juga. Kenapa? Karena dengan ini diharapkan nanti masyarakat pada akhir tahun akan melakukan spending yang lebih besar sehingga nantinya perekonomian bisa bangkit di akhir tahun ya. Kalau dari Amerika Serikat sendiri, jauh ini juga belum ada sentimen ya, terutama setelah kemarin Bursa Amerika Serikat sedang libur ya, seperti itu. Oke, ini kan ada juga isu soal pertambahan kasus COVID-19 dunia yang tembus hingga 60 juta begitu, dan juga ada janji-janji politik Biden begitu ya, soal misalnya beberapa hal yang mungkin bisa mempengaruhi pasar modal sendiri. Ini Anda melihatnya seperti apa? Prospeknya untuk akhir tahun ini dan juga apakah ini akan stimulus ini akan cukup bisa menopang IHSG kita? Saya rasa stimulus akan sangat baik ya. Kita lihat juga bagaimana implementasinya dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian juga kalau dari sisi vaksinnya sendiri ya, vaksin cukup efektif memang. Cuma nanti kita lihat juga bagaimana pendistribusiannya, apakah memang dapat menyeluruh ya, seperti itu ya. Kemudian dari kasus COVID-nya sendiri, kasus COVID ini memang kita lihat di berbagai negara ya meningkat secara signifikan seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah bagaimana nanti di awal tahun 2021 peningkatan kasus ini bisa terkendali seperti itu. Karena jika tidak terkendali ya akan bahaya juga ya ketika kita sudah berusaha untuk memulihkan perekonomian di akhir tahun. Namun jika kasus COVID-nya kembali menguat pada awal tahun nanti ya, sama saja akan melemahkan perekonomian global lagi ya di kuartal 1. Oke, sejauh mana bahwa stimulus Amerika ini bisa menopang ekonomi global? Karena ketika Amerika bergerak dan stimulusnya keluar, artinya negara-negara lain seperti emerging market juga harusnya bisa menangkap peluang ini. Ya, saya rasa sih harusnya akan sangat baik ya. Cuma memang nanti harus kita lihat lagi bagaimana implementasinya sendiri ya. Oke, kalau kita lihat kan ini juga ada masih soal Amerika, ada janji Biden juga soal misalnya mempercepat energi terbarukan. Nah, bagaimana prospeknya terhadap emiten pertambangan khususnya untuk Indonesia? Karena kita kan negara emerging market, mungkin ini bisa menjadi investasi yang gemuk begitu. Ya, saya rasa ini salah satu sentimen yang sangat positif ya. Di mana beberapa pekan lalu juga sudah banyak kita dengar info bahwa Tesla juga akan membangun pabrik di Indonesia, pabrik baterai ya terutama ya. Dan pembangunannya mungkin nanti akan segera dijalankan di tahun 2021. Tentu ini akan sangat baik. Kenapa? Jika memang energi terbarukan ini dapat berkembang ya. Mungkin nanti akan banyak pabrik-pabrik lainnya yang mendukung energi terbarukan ini ya. Dari Indonesia. Hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian dari sisi lain, jadi tidak hanya dari konsumsi rumah tangga saja, tapi juga dari investasi asing juga akan dapat masuk lebih banyak ke Indonesia. Di mana kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini investasi asingnya sudah menurun dibandingkan 3 atau 4 tahun sebelumnya seperti itu. Oke, kita lihat tadi kan perkebunan juga sempat naik gitu ya, menguat di sesi awal tadi sekitar 4%. Ini pemicunya apa dan apakah ini bisa direkomendasikan mungkin? Kalau untuk direkomendasikan, saya rasa sangat bisa direkomendasikan ya. Untuk sentimennya sendiri sebenarnya kenaikan beberapa hari terakhir ini tidak signifikan, tapi jika kita bandingkan dengan
awal tahun 2020 dengan sekarang kenaikannya sudah cukup tinggi ya. Jadi dari sekitar harganya itu dari sekitar 2.000-an ringgit per tonnya, sekarang sekitar 3.200. Namun jika kita lihat lagi, yang lebih menarik itu bukan dari kenaikan harga CPO-nya sendiri, tapi sebenarnya lebih dari valuasi emiten-emiten. Kenapa saya bilang valuasi emiten? Karena banyak saham-saham dari sektor perkebunan ini yang harganya belum naik, meskipun harga CPO-nya sudah naik sejak awal tahun, sehingga ini menjadi salah satu momentum jika ingin masuk untuk saham-saham dari sektor perkebunan. Saya rasa cukup menarik. Oke, menarik untuk dicermati begitu ya. Lalu soal respon dari vaksin sendiri seperti apa? Karena kan selain stimulus dengan kondisi uncertainty sampai saat ini dari ekonomi global, ada juga faktor penemuan COVID ini. Nah, ini menurut Anda seperti apa ekspektasi pasar soal ini dan responnya? Kalau dari vaksin sih sebenarnya sudah direspon. Kalau harga sekarang saya rasa sudah cukup price in ya. Kenapa? Karena memang sudah menguat, IHSG ini sudah menguat sejak 2 atau 3 bulan belakangan ya. Untuk vaksinnya sendiri ya kita harapkan dapat memang terdistribusikan dengan baik ya di awal tahun 2021 nantinya. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, karena kasus COVID ini kan meningkatnya sangat signifikan ya di akhir tahun ini. Kita harapkan dengan adanya vaksin yang dapat lebih cepat didistribusikan, nantinya di awal tahun 2021 ini kasus COVID-nya dapat lebih terkendali, sehingga juga perekonomian kita dapat lebih terjaga gitu untuk pemulihan ekonomi ini. Oke, baik. Mungkin analisa Anda untuk level support dan juga resisten esok seperti apa? Oke, untuk di hari Senin ya. Hari Senin saya rasa IHSG masih berpeluang untuk menguat ya. Trennya masih bullish yang sangat kuat. Untuk support dan resisten di 5.750 sampai dengan 5.850. Oke, baik. Pak Denis, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami hari ini.